Halo semua, selamat datang di kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Di video ini kita akan membahas salah satu contoh rekursif algoritma, yaitu algoritma rekursif untuk mengalihkan matriks. Permasalahan matriks multiplication atau perkalian matriks menerima input berupa dua buah matriks A dan B, masing-masing berukuran n kali n. Kita ingin menghitung A kali B, kita sebut C. Ya. Algoritma standar untuk mengalihkan dua buah matriks berukuran n kali n memiliki kompleksitas theta n pangkat 3. Berikut adalah algoritma standar untuk melakukan perkalian matriks. Pertama, kita loop I dari 1 sampai n. Lalu J juga 1 sampai n. Lalu Cij kita siapkan 0. Ya, jadi dua loop pertama ini kita gunakan untuk mengisi elemen-elemen C satu per satu. Cij itu kan hasil kali dari baris ke I dari A dan kolom J dari B. Jadi kita tinggal increment Cij sebesar hasil kali AIK dan BKJ, di mana K-nya kita loop dari 1 sampai N. Teman-teman bisa lihat ini memiliki kompleksitas theta N pangkat 3. Apakah kita bisa melakukan perkalian matriks lebih cepat dari theta N pangkat 3? Volcker-Strassen mengatakan ya. Kita asumsikan kita berurusan dengan matriks N kali N, dengan N bilangan genap. Ya. Dan kita ingin menghitung C sama dengan A kali B. Untuk N ganjil nanti kita bahas di belakang. Sekarang kita asumsikan N genap. Karena N-nya genap, kita bisa membagi A ya menjadi 4 buah matriks ya, ukurannya sama. Jadi ini ukurannya N per 2, N per 2, ya ini N per 2, ini N per 2. Ukurannya sama persis. Lalu begitu juga dengan matriks B, ya, karena genap bisa kita bagi 2 ya. Ini N per 2, N per 2, N per 2, N per 2. Kita sebut blok-bloknya adalah PQRS untuk A dan WXYZ pada B ya, dengan posisi yang sesuai pada diagram berikut. Di sini PQRS masing-masing berukuran K kali K, di mana K-nya adalah N per 2. Nah, teman-teman bisa cek ya, kalau matriksnya dipartisi jadi 4 buah blok ini, nanti hasil kalinya itu sama dengan ya blok matriksnya dikalikan satu persatu. Jadi blok kiri atas yaitu akan sama dengan P kali W tambah Q kali Y. Ya. Blok kanan atas akan jadi PX tambah QZ. Blok kiri bawah akan jadi RW tambah SY. Dan blok kanan bawah akan jadi RX tambah SZ. Jadi kita ingin menghitung PW tambah QY, ya, kemudian PX tambah QZ, kemudian RW tambah SY, dan RX tambah SZ. Oke, berikut adalah pseudocode-nya. Di sini catatan pentingnya adalah ukuran matriksnya diasumsikan 2 berpangkat. Ya, karena tujuannya agar kita bisa membagi 2 matriksnya terus-menerus di setiap pemanggilan rekursif. Perhatikan bahwa ya perkalian blok matriks yang PQRS dengan WXYZ ini berlaku hanya jika PQRS dan WXYZ-nya itu semua ukurannya sama. Oke, nah jadi algoritmanya demikian ya. Kita misalkan K itu setengahnya N ya. Kemudian kita hitung masing-masing bloknya PQRS. Kalau ukurannya udah 1 ya, kita tinggal kembalikan A kali B karena ini kan skalar ya, A dan B-nya. Kemudian di sini kita hitung perkalian blok masing-masing blok dari hasil perkaliannya C1, C2, C3, C4 ya. Misalnya C1, C2, C3, C4 ya. Nanti kita butuh melakukan sebanyak 8 kali pemanggilan rekursif. Ya, kemudian kita kembalikan C1, C2, C3, C4. Kita lihat selanjutnya analisis running time-nya. Oke, misalnya Tn adalah running time dari blok matmul ya, blok matrix multiplication.
untuk matriks ukuran n kali n. Ya, perhatikan di sini n itu adalah panjang sisi matriksnya ya, bukan banyak elemen matriksnya. Kalau banyak elemen matriksnya itu n kuadrat. Oke, nah jadi Tn adalah running time mengalihkan matriks n kali n dengan algoritma blok Matmo. Perhatikan bahwa mengcopy matriks P, Q, R, S, W, X, Y, Z, dan C itu totalnya membutuhkan n kuadrat tambah n kuadrat kurang lebih. Theta n kuadrat loading and copying elements. Kemudian kita melakukan pemanggilan rekursif. Jadi di sini non rekursif cost-nya. Ya, copying dan loading isi elemen-elemen matriksnya itu sebanyak kurang lebih n kuadrat. Kemudian di sini ya, ini ada 8 Tn per 2, ini adalah ukuran matriks bloknya ya, yang udah kita partisi. Kemudian inilah banyak recursive call-nya. Nah, pakai master theorem ya. Ini nanti kita bisa cek ini tuh masuk kasus 3 ya. Dan memiliki running time Tn-nya adalah theta n pangkat 3. Jadi tidak ada improvement dari perkalian matriks biasa. Ya, ini no improvement. Nah, Volker-Strassen dia mempropos algoritma dengan mengobservasi bahwa kita bisa mengurangi 8 perkalian tadi menjadi 7 perkalian aja. Jadi 7 matriks yang mau dihitung adalah T1 sampai T2, T3 sampai T7. Nah, itu yang dikalikan adalah sebagai berikut: P tambah S kali W tambah Z, R tambah S kali W, dan seterusnya. Ya, ini sesuatu yang tidak obvious, tidak trivial, dan ditemukan oleh Volker-Strassen pada tahun sekitar 1960 ya. Nah, kemudian yang kita inginkan kan ini kalau blok matriksnya hasilnya C adalah ini ya, maka kita butuhkan kan PW tambah QY. Nah, teman-teman bisa cek di sini PW tambah QY itu bentar bisa diperoleh dari mengurangkan atau menjumlahkan matrik-matrik T1 sampai T7 ya. Jadi ini ada sedikit manipulasi. Ini murni aljabar. Ya, jadi teman-teman tinggal lihat bagaimana elemen-elemen saling mengcancel. Di sini PZ dengan PZ, SW dengan SW itu saling mengcancel hingga didapatkan nanti PW tambah QY. So the smart trick here is the algebraic manipulation yang dikembangkan oleh Volker-Strassen itu. Bagaimana dengan blok lain dari matriks C? Ya, itu tetap bisa diperhitungkan dari T1 sampai T7 ya, dengan mengkombinasikan mereka yang sesuai ya. Misalnya Px tambah Qz itu bisa diverifikasi sama dengan T3 tambah T5, RW tambah SY itu sama dengan T2 tambah T4. Dan terakhir Rx tambah SZ ya, ini blok yang di sini itu bisa dihitung dengan T1 min T2 tambah T3 tambah T6 ya. Oke. Jadi ini adalah pseudocode untuk algoritma Strassen matrix multiplication. Di sini tetap diasumsikan ukuran matriksnya adalah 2 berpangkat, jadi 2 pangkat M. Dan kita misalkan K itu adalah setengah ukurannya, kita ambil blok-bloknya seperti biasa, PQRS, ini step divide-nya. Tapi pas perhitungan perkalian matriksnya, blok-blok matriksnya, ini Volker-Strassen mempropos bahwa kita hanya melakukan 7 pemanggilan rekursif. Ya, dan kemudian blok-blok dari C itu C1, C2, C3, C4 itu bisa dihitung dari menjumlahkan dan mengurangkan matriks T1 sampai T7. Perhatikan bahwa di sini T1 itu ukurannya TI ya, TI T1 sampai T7 itu ukurannya dia adalah matriks berukuran K kali K. K kali K atau N per 2 kali N per 2. Jadi banyak elemennya itu adalah ukurannya, banyak elemennya. Itu total adalah theta K kuadrat. Ada K kuadrat elemen. Ya, ini ada K kuadrat elemen. Dan K kuadrat itu karena K-nya N per 2, ini jadi sekitar N kuadrat per 4 elemen. Jadi C1, C2 sampai C3 itu ada sekitar N kuadrat per 4 elemen. Dan kalau kita jumlahkan, yaitu kompleksitasnya semua ini adalah theta N kuadrat. Penjumlahan matriks itu theta N kuadrat. Dan kita tinggal kembalikan C1, C2, C3, C4 yang disusun seperti matriks N kali N. Oke, bagaimana running time-nya? Perhatikan bahwa algoritma Strassen matrix multiplication melakukan sebanyak 7 recursive call daripada 8. Ya. Jadi tadi kita mengurangi jumlah pemanggilan rekursifnya, dan masing-masing ongkos dan rekursifnya itu menghabiskan waktu theta n kuadrat. Ya. Nah, kita dapatkan rekurensinya nanti adalah berbentuk Tn sama dengan 7 Tn per 2 tambah theta n kuadrat. Oke, dan kalau demikian ya, pakai master method ini nanti masuk case
harusnya masuk case, tetap masuk case 3 ya, itu TN-nya adalah theta n pangkat log 7, dan kalau teman-teman hitung log 7 itu sekitar 2,807 ya, dan ini adalah improvement dari algoritma matrix multiplication. Nah, zaman dulu ya 1999 ini merupakan suatu penemuan yang menakjubkan ya, breakthrough, karena kita sebelumnya tidak tahu apakah kita bisa melakukan mengalihkan matriks lebih cepat daripada ini. Ya. Ini dikembangkan setelah si Karatsuba menemukan integer multiplication ya, tapi matrix multiplication teman-teman sendiri bisa lihat ya, manipulasi aljabarnya sedikit lebih kompleks. Tapi ini penemuan penting dan orang sampai sekarang juga masih melakukan riset bagaimana cara melakukan perkalian matriks yang efisien. Perhatikan bahwa menjumlahkan matriks ya itu kompleksitasnya theta n kuadrat. Jadi kita nggak tahu apakah jangan-jangan perkalian matriks itu bisa dilakukan semudah penjumlahan matriks. Oke, sebagai latihan coba teman-teman pikirkan cara memodifikasi algoritma Stralsund ya, sehingga dia bisa mengakomodasi matriks yang ukurannya bukan 2 berpangkat tapi sembarang matriks berukuran n kali n. Ya. Di sini hint-nya adalah teman-teman perlu melakukan semacam pre-processing pada matriksnya dengan menambahkan elemen 0. Coba teman-teman pikirkan apa yang perlu dilakukan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita bisa mendesain algoritma yang lebih bagus dari Stralsund matrix multiplication? Untuk pertanyaan seperti itu, jawabannya iya. Ya. Masih ada riset seperti Coppersmith-Winograd algorithm, optimize Coppersmith-Winograd algorithm, ya itu sejauh ini ya running time-nya adalah ON 2 pangkat 3,73. Kalau teman-teman lihat di Discord, itu saya cantumkan suatu artikel yang bahas penemuan baru ya, teknik baru untuk mengalihkan matriks. Dan kita nggak tahu apakah kita bisa batas paling bawahnya ya, kompleksitas paling rendah yang mungkin untuk mengalihkan matriks kita belum tahu ya. Mungkin konjektur oleh Ras itu omega n kuadrat. Oke. Ya, kalau kita lihat sih perkalian matriks ini belum ya, orang-orang masih berminat ya, para researcher di computer science masih berminat, tapi achievement-nya, apa yang dicapai sepertinya masih belum setara dengan integer multiplication, di mana integer multiplication sudah ketemu gitu algoritma ON log n ya. Sedikit catatan ya, Stralsund algorithm ini masih diimplementasikan, maksudnya dia bukan algoritma yang tidak praktikal ya, dia praktikal masih ya, tapi beberapa algoritma berikutnya ini mungkin tidak praktikal. Maksudnya karena ini kan notasi asimtotik gitu, jadi mungkin baru terasa cepatnya untuk n yang besar yang mungkin tidak akan pernah kita temui di masa lalu nyata. Tapi Stralsund algorithm itu masih praktikal, jadi masih relevan dengan matriks-matriks yang kita sering jumpai di keperluan riset matematika dan computer science.